Akhirnya gue bikin ketika nyokap gue meninggal, yang mana ketika nyokap gue mau meninggal itu pun gue dapat firasat gitu. Ketika nyokap mau meninggal itu gue dapat mimpi justru kakak gue yang dikubur, nyokap gue yang nangis-nangis, yang teriak-teriak, ibu udah nggak bisa bantuin anak-anak lagi gitu. Om, aku boleh ngasih tahu? Kenapa? Gue bilang. Oh boleh, kenapa? Om diam-diam ya, katanya gitu. Gue udah, kenapa nih? Om tahu nggak ada orang yang ngikutin di belakang Om? Ada salah satu public figure lah gitu yang memang dia ikut sekte gitu, yang sampai ada ritualnya mandi darah, bro. Itu gue bener-bener menyaksikan, dan tapi ketika gue research itu gue nggak boleh mendokumentasikan apa-apa. Nah ini jadi ini adalah aroma yang waktu itu gue pakai untuk nulis buku terakhir gue, Hibrida. Jadi ini untuk singkat katanya ini buat pintu masuk gue gitu. Jadi setiap lo lagi mau nulis, lo bikin karakter itu, adegan karakter itu gue harus nyium ini. Harus nyium itu. Kejadian demo kemarin, itu udah lo mimpiin juga katanya. Nah jadi ini tuh sebenarnya ini awalnya hanya orang-orang terbatas doang yang gue ceritain gitu kan. Selamat malam Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, sorip ya. Ketemu lagi di cerita kamu, dan kali ini ceritanya akan berantakan. Gua nggak tanggung jawab, ya. Katanya ceritanya ini bakalan, wah gila, serem banget, asli. Gua aja, ya belum denger ceritanya udah tahu pasti serem. Bener gak? Betul. Ya, kita tos dulu dong. Bagus loh. Selamat malam. Buat Rai. Apa panjangnya? Siapa Rai? Siapa? Iguana, bukan dong. Waduh, berwarna dia pindah-pindah terus taruh di pundak, ya kan? Rai Ihwana. Rai Ihwana. Aslinya lo dari mana? Aslinya dari bumi sih, bukan Krypton. Iya, dan buminya lo bulat apa datar nih? Gue tanya dulu. Tapi bagus loh openingnya lo. Host ya, penyiar ya dulunya. Bukan, saya itu moderator aja. Saya moderator aja. Jadi yang mau ditanyakan apa boleh nanti saya. Tapi tadi saya suka loh dengan openingnya Om Bre. Kurang satu aja yang disapa. Apa tuh? Gusti Bre. Oh iya, Gusti Bre ada juga ya. Iya kan, ada bener-bener. Mesti ya, nanti kita tambahin lah. Ya, Om Bre, Sister gitu. Bre, Gusti Bre. Sister Bre. Ada lagi tambahan. Gue bilang apa, malam ini berantakan. Kenapa? Karena gue suka ngobrol sama Rai ini. Kalau lihat gambarannya itu gini. Stensil ya? Stensilan. Eni Ero. Aduh, ya kan? Emang tahu nih penonton nih, pemirsa masih nih. Yang tua-tua sih paham. Langsung dia cari, wah koleksi gue mana nih gitu. Rai ini tampilannya, lo gak bakalan nyangka kalau ternyata dia dekat banget sama dunia goib. Bener gak sih? Cukup bestie ya. Kebestian banget. Dan dia kadang-kadang memang suka pindah alam. Iya kan? Doctor Strange. Iya, jadi ya. Lu tuh butuh gitu kan. Bener. Tadi nyalain yang di belakang. Betul, sama temannya Wanda ya. Iya. Tapi bukan Wanda Hamidah. Bukan. Wanda tahu kok nanya saya. Waduh. Oke, yuk lanjut. Jokesnya udah 30 tahun yang lalu tapi masih bisa lucu. Lo dikenal sebagai seorang penulis, bener? Lo lebih menulis kemana sih sebenarnya? Kalau nulis sebenarnya kalau dari kecil malah bukan tema supranatural dan spiritual ya, karena dulu tuh aku kecil, Mas Anang gue baru mau ngomong ya, dia udah ngebenerin sendiri, tapi bagus. Enggak, aku takut dikira Mas Anang hijau saat malah Mas Anang. Oke, jadi gue tuh dulu kecil malah justru nulisnya suka ngirim ke Bobo tuh zaman dulu kan. Sama gue juga dulu, kan? Gue gambar sama tulisan kecil-kecil itu. Betul. Kita sama-sama matang. Sudah. Oke. Jadi kecil tuh malah gue nulisnya gitu, cerita-cerita cerpen gitu, kirim ke majalah, ke Bobo. Jadi lebih ke yang ya anak-anak ringan gitu, sesuai umurnya waktu itu gitu. Nah, malah gedenya gue juga kaget kenapa gue tiba-tiba malah bukunya menulisnya buku-buku supranatural dan spiritual temanya gitu. Ya karena tentu itu pasti kita apa yang kita tulis, apa yang kita buat at least ada karena experience kita, background diri kita gitu. Dan ya karena yang lo rasain yang gue rasain, yang gue tahu dari sekitar, yang diceritain sama orang-orang teman-teman gue gitu kan, atau keluarga gitu. Jadi itu sih. Tapi lo sadar bahwa lo dekat dengan dunia supranatural atau dunia goib tuh umur berapa? Kalau conscious sadarnya itu SD lah gitu. Tapi SD kelas 6 gitu. Waktu itu mau Eptanas ya. Ya Allah. Oke. Lo udah tahu jawabannya kayaknya nih.
Ya? Hah? Bener. Malah gue jadi calo. Enggak dong. Pas tiap UN tuh gue jadi calo gitu. Enggak dong. Ntar gue di Nggak apa-apa kan udah lewat kan. Etanas sudah lewat ya kan. Kalau name lo bagus alhamdulillah. Name oke. Jadi ketahuan banget ya. Iya. Matangnya. Oke. Vintage-nya juga. Jadi lo udah tahu tuh kira-kira. Itu kelas 6 SD conscious sadarnya. Tapi kalau gue suka tiba-tiba bawa ke rumah gitu, katanya gue buat teman, nggak ada siapa-siapa, ada padahal itu tuh dari TK udah gitu. Itu yang ngelihat siapa? Maksud ngelihat apa? Ya lihat lo bawa teman itu yang ngelihat lo sadar. Gue sadar bahwa ada orang, ada anak kecil, ada sepantaran gue gitu. Tapi gue lupa ingat, cuman nyokap gue almarhumah gitu, terus atau keluarga gue gitu yang masih ingat tuh gitu. Dulu tuh gue suka bawa, katanya ada temen gitu, ngajak temen, padahal nggak ada siapa-siapa. Lo cerita soalnya. Jadi datang ke rumah tiba-tiba ujuk-ujuk nih ada temen baru. Kosong gitu ternyata nggak ada, orang nggak akan lihat. Terus gitu kayak kan. gue ngelihat apa tuh dari kecil gak tau, suka gelisah ngelihat apa gitu tuh memang dari kecil katanya tuh gitu. Nah cuman conscious sadarnya tuh ya kelas 6 SD itu. Gue pengen banget lo bisa menceritakan keadaan pada saat lo udah dewasa dan lo udah menjadi penulis, pengalaman supranatural lo, horor lo, pengalaman juga bahkan sampai yang hal-hal goib yang mungkin mengganggu mengganggu hidup lo mungkin. Gua nggak tahu, makanya lo harus ceritanya kayak gimana. Kita tunggu ya setelah yang lewat jam ini. Berikut ini iklan akan lewat ya. Silakan. Kayak kuis dangdut ya. Iya bener. Terus asap keluar. Kita tua banget ya. Asap keluar, ya kan. Silakan ceritain pengalaman horor lo. Pengalaman horor tuh sebenarnya kalau ditanya pengalaman, gue sendiri bingung mau memilih yang mana gitu kan, karena dictionary dictionary gitu, Oxford sampai jadi kamus gitu karena ya cukup banyak gitu. Yang paling menarik deh, paling menarik ini deh, ada deh satu. Jadi waktu itu gue, nah ini pas banget, gue memang waktu itu kelas 6 ya, ketika gue udah conscious, gue sadar gue bisa berinteraksi, bisa melihat gitu. Jadi waktu itu gue sama saudara-saudara sepupu gue itu diajak. Jadi om gue tuh dulu ada director untuk satu program TV lah gitu di salah satu stasiun TV di Jakarta. Jadi itu stasiun TV itu belakangan tuh pernah kebakaran. Oh iya betul. Yes gitu. Itu jadi pengalaman itu gue sekitar awal tahun 2000-an lah gitu. Jadi itu gue sama sepupu gue sama anaknya om gue tuh diajak nonton syuting gitu. Bukan jadi penonton bayaran ya. Karena kita pengen diajak aja gitu, pengen ke situ lah gitu. Sama sebelahnya kan dulu ada tempat hiburan jajaran itu kan. Betul. Nah jadi kita mau ke situ juga waktu itu. Nah tiba-tiba karena anak-anak gitu kan boring lah gitu nunggu di studio gitu-gitu, nungguin om kita syuting gitu. Akhirnya kita iseng lah keluar keliling yuk, mau lihat si stasiun TV-nya kayak gimana. Namanya anak kecil baru diajak kayak study tour lah istilahnya ke tempat stasiun TV gitu. Iseng lah kita ke belakang gitu. Terus ke belakang main. Nah ke lokasi yang kita waktu itu nggak tahu itu tuh pernah kebakaran tuh tempat itu. Kita mau masuk ke sana tiba-tiba ada yang larang, bapak-bapak megang kayu gitu, lagi ngebopong kayu gitu. Terus adik-adik mau kemana, kata dia gitu. Mau ke dalam pak, mau main. Nggak ada apa-apa di situ, kata itu. Kalau mau taman ke depan, kata gitu. Sini nggak ada apa-apa, kata dia gitu. Kenapa? Jangan, itu kotor, rusak gitu. Tapi nggak ada yang ngeh ketika si bapak itu berinteraksi, muka dia tuh rusak. Cuman lu yang ngeliat? Gue, saya. Sepupu lu? Sepupu gue nggak ada ngeh. Nggak ada. Tapi mereka lihat ada bapak-bapak. Mereka lihat, tahu bapak-bapak itu ngelarang kita untuk masuk gitu. Tapi gue ngehnya separuh muka dia tuh rusak gitu, ada kebakar gitu. Terus ya udah sana jangan main, dia kayak ngegas emosi, marah gitu lah, ngelarang. Ya udah kita takut masalah apa, kita nganggapnya oh ini bapak tukang mungkin gitu kan. Ya udah set kita itu. Terus ada sepupu gue ini masih kepo gitu. Pak emang ada apa, mau balik badan, hilang si bapak itu. Padahal itu hanya beberapa detik doang, kita dari balik badan kita mau nanya lagi, emang tetap ada sepupu gue yang kepo pengen gitu. Udah hilang, nggak ada. Kita lawan anak kecil, kabur, setan, kita kayak gitu. Anjir, gue teriak lagi.
Iya, maksudnya kalau misalnya itu bukan setan tuh bapak begini, sialan gue disangkain setan gitu kan. Karena mungkin itu juga gue taunya sepupu gue yang lain gak mungkin buat ngecengin, jangan-jangan tuh bapak ngumpet gitu, tapi kita ngatain setan gitu. Padahal beneran setan gitu. Nah, taunya adalah ketika begitu pas kita balik lagi ke studio, om gue tuh nanya, pada dari mana? Kok 2 jam hilang? Kok 2 jam dicariin gak ada? Hah? 2 jam. Karena kita ngerasanya itu nggak lama di situ. Kan lu cuman keluar sebentar, jalan terus melihat lokasi kan. Itu sampai satpamnya tuh nyariin kita. Damn. Terus orang ke belakang om kata. Terus ke belakang mana? Bekas kebakaran. Ngapain gitu tuh? Hah, bekas kebakaran? Iya itu gitulah akhirnya. Terus ya udah jangan main-main ke studio sini, dicariin. Kirain kemana? Karena namanya anak-anak takutnya nyebrang kemana gitu kan. Takutnya ke GBK. Dibocorkan lah. FX belum ada. Teman Ria ya mas itu. Terus gitu. Ya udah jadi kayak gitulah, panik gitu kan. Terus akhirnya ya udah sini. Nah sampai akhirnya gue nanya lah ke om gue. Om, tadi ada bapak-bapak yang ngelarang masuk. Mukanya kebakar. Oh iya kata dia gitu. Sorry ini mesti geser dikit pas. Terus udah gitu. Iya, terus pokoknya gue bilang ke om gue, ya tadi kita mau ke belakang itu tapi dilarang, ada bapak-bapak. Mukanya rusak. Oh iya gitu. Terus tiba-tiba om gue ngomong, "Oh, jangan-jangan itu satpam yang korbannya, udah makanya jangan itu." Dia ternyata terus setelah gue cari tahu lebih lanjut lah gitu, emang ada korbannya satpam dan kebakaran. Si bapak itu. Si bapak itu ternyata. Lu gitu. masih ingat mukanya? Masih ingat, palanya botak, badan tegap agak gemuk, gitu. Mukanya agak Jawa gitu lah. Yang kebakar itu sebelah kiri, sebelah kanan? Sini. Sebelah sini. Kiri. Kelihatan kebakarnya jelas gitu ya. Iya. Lu pada saat itu kelas 6 SD. 6 SD lah. Itu jadi trauma gak buat lu? Enggak sama sekali. Justru kayak gue attract gitu. Oh gitu. Cuman lu gak takut saat itu kan? Enggak. Damn. Ada anak umur 6 tahun ya ngelihat kayak gitu gak takut. Mungkin gue elefannya Stranger Things kali ya. Bisa jadi ya kan. Atau lo sebenarnya temennya Benten. Ya Allah, Benten. Kayak pagi-pagi ya tuh di dosiar ya benar-benar. Nah terus setelah kejadian itu ada lagi kejadian-kejadian yang mungkin juga tapi itu maksudnya itu karena gue ketika pas itu gue udah acceptance, oke gue ini gitu, karena proses gue sampai akhirnya sadar, karena menurut gue ketika kita punya gift kayak begitu itu kan ketika kita bisa berdamai itu artinya kita acceptance dengan diri kita gitu. Karena itu proses gue bisa menerima di usia yang masih sangat muda. Karena umur kelas 6 SD itu kayak 12 tahun. Iya. Itu karena sebelumnya ya sampai ada lah momen-momen titik gue kayak nggak bisa, kayak stres sendiri sampai dibawa ke profesional gitu waktu kecil tuh. Sampai sempet dibawa karena lo ngerasain kayak gitu dan lo ya orang tua gue juga karena kan juga mungkin walaupun misalkan orang tua gue salah satunya ada yang memang diturunkan gitu, tapi kan sorry kami bukan pakar psikologis. Betul. Gitu kan. Karena memang perlu ditangani secara medis gitu kan. Tapi memang kan nggak bisa pakai medis. Iya kan. Cuman kalau secara spiritualnya mungkin bisa, tapi secara kan gituan kan ada gituan. Maksudnya sikap gift seperti itu kan ada yang harus di-accept secara psikologis dan secara spiritualnya gitu. Mungkin kalau spiritual orang tua bisa memberikan guide gimana gitu supaya ini. Tapi kan kalau secara psikologisnya, misalkan ya ketika gue umur TK, TK ada yang SD lah kelas 2an gitu, masih kecil, umur 5, umur 6 tahunan gitu. Ya kayak ngelihat ada kepala buntung ngejejer gitu-gitu. Terus gue masih ingat. Mohon maaf nih, kepala buntung ngejejer. Iya, gimana tuh kepala buntung ngejejer? Jadi gue nginep di salah satu rumah keluarga lah gitu kan. Terus mau tidur, pas gue mau tidur gue melek. Itu tuh banyak kepala buntung, kepala doang ngejejer di langit-langit gitu. Ketika gue merem, gue lihat lagi hilang. Ya nangis gitu waktu itu. Waktu itu lebih kecil ya? Lebih kecil lagi sebelum pertemuan dengan Bapak Satpam. Itu lebih Two Face ya itu ya coy. Batman kan ada yang kayak gitu ya namanya Two Face ya. Harvey Two Face bener itu
Nah, setelah kejadian Dark jokes itu, ya, oke. nggak dark jokes nggak apa-apa kalau di sini kan memang dunia kita gelap. Betul. Bukan dunia kita berbeda. Bukan Kalau itu berbeda. Isyana Saraswati, oke. Wow, kita bentar lagi nyanyi dan akhirnya Gak usah. acaranya sama Saiful Jamil. Benar-benar. Nah, terus apakah lu pernah ngebantu anak-anak yang punya pengalaman seperti lo di umur-umuran segitu? Lo pernah nggak sih ketemu sama anak-anak itu dan lo mungkin bisa ngebantu? Kalau ketemu dengan anak-anak itu ya ada beberapa yang, tapi yang paling terdekat adalah ponakan gue sendiri karena dia menerima diturunkannya gitu. ke dia juga gitu. Jadi ya itu sampai ponakan gue itu juga kalau dia ketemu orang yang baru aja tuh takut waktu kecil. Sekarang udah mau SMP ponakan gue. Jadi waktu kecil tuh ketemu orang baru takut. Karena dia ngelihat sesuatu, karena dia ngelihat ada yang lain bersama orang itu. Waduh. Tapi emang repot tuh. Betul. Itu yang kayak gitu. Kalau kata Haji Manda ribet. Gitu. Tapi emang ada kan orang-orang yang ditemenin sama. Betul. Ada yang ngikut. Betul. Jadi dia sensitivitasnya tuh dari kecil melebihi gue kayaknya. Jadi sampai dibawa ke profesional juga sama kakak gue nya sama nyokapnya gitu. Jadi tapi sekarang udah bisa acceptance juga. Jadi itu gue juga bantuin. Gue jadi deket sama ponakan gue deketin ponakan gue gimana gue tanamkanlah di alam bawah sadar dia untuk supaya tidak takut gitu. Gue pernah ngalamin kayak gitu dan itu udah terjadi udah dewasa. Itu lagi di satu mall lah, ada anak kecil udah nyamperin gue. Om, aku boleh ngasih tahu? Kenapa? Gue bilang. Oh boleh, kenapa? Om diam-diam ya katanya gitu. Gue udah, kenapa nih? Om tahu nggak ada orang yang ngikutin di belakang Om? Bukan copet kan? Bukan copet. Ada ngikutin di belakang Om. Terus gue nengok, bapak gue ini. Gue bilang, coy. Bapak gue ngikutin gue. Oh, gue kira copet. Takutnya copet. Lo lagi di Blok M dulu. Iya. Enggak, ini bola gede lagi tuh. Bukan ya? Enggak itu bercandaan aja ya. Nah terus ya. Kan gue takut ngerusak brandingannya Kimata nih. Enggak ya? Itu tanggung jawab kecap kan. Yang nyapuin Om Kecap. Nyapuin. Nah terus nih. Ponakan lo sampai sekarang apa sudah bisa menerima? Udah bisa. Bahkan dia malah edik gitu kayak, Om aku mau nonton film horor ini dong, jadi berani gitu. Bahkan kayak podcast-podcastan kalau gue lagi diundang di podcast horor gitu, kepo dia pengen nonton duluan gitu. Karena sometimes kan kayak konten-konten horor dia makanya masih YouTube Kids ya gitu kan keblok ya nggak bisa. Karena pakai akun gue udah nonton gitu. Boleh lah ya. Boleh lah. Dijejelin malah horor. Tapi gitu. dia senang sampai sekarang maksudnya. Senang dan gitu. bisa menerima ya. Bisa udah menerima gitu. Dan malah kalau misalnya dari lo tanya sama dia yang sering dia hadepin apa sih? Waktu kecil tuh. Sekarang lah gitu. Oh sekarang sih kayak bisa menerima ya. Kayak dia masih bisa ngelihat. Kayak Om aku kemarin ini lewat karena rumah dia dekat kuburan ya. Ngelihat ada ini teteh lah gitu. Bentuknya ini. Oh ya udah nggak usah disamperin kata gue. Tanya, gitu. Takutnya dia ngajak kenalan karena udah berani. Yuk, teteh mau pulang ya gitu. Yuk, saya temenin. Takutnya gitu. Saking udah beraninya gitu. Nah itu apakah itu yang menjadikan lo akhirnya oke deh, gue menjadi seorang penulis cerita-cerita horor atau gitu-gitu itu. Nah kalau background kenapa gue tertarik nulis horor karena membicarakan hal ya itu sama halnya dengan tadi ketika gue tanya soal peristiwa kebakaran di Rita itu om gue dengan segitu opennya gitu kan. Karena memang di keluarga dari nyokap itu tuh sangat tidak tabu. Bukan ini ya Feni Rose ya. Bukan. Hal yang tabu untuk dan layak diperbincangkan. Setajam silet. Oke. Nah jadi ini gue demen nih kalau narasumbernya kayak begini ya. Gue gak usah banyak ngomong bener. Gitu ya kan. Enggak hal tabu yang mistik gitu-gitu tuh mistik, horor gitu-gitu atau supernatural itu tuh bukan hal tabu untuk diomongin lagi kumpul keluarga gitu. Jadi itu kayak gue personal dari kecil tuh ketika dengar itu kayak apa sih nih gitu gue tertarik. Dan juga kalau influence budaya popnya adalah Susana. Jadi gue tuh kecil itu tuh gue ada momen gue nggak bisa tidur kalau gue nggak nonton film Susana dulu. Kayak storytelling kayak dongeng. Lu bukannya dongeng apa dari buku apa dia nonton Susana. Betul. Jadi tuh kecil tuh gue di kamarnya ada TV gitu. Gue dulu tidurnya kasurnya pisah sama nyokap bokap gue, tapi ada TV-nya tuh di tengah gitu waktu kecil. Nah gue harus gue pengen nonton itu dulu kan di Antv di TV-TV gitu kan suka ditayangin malam-malam.
Tapi orang tua gue juga nggak ngelarang gitu. Malah kan banyak zaman dulu kan tidak ada sensor ya guys ya. Belum. Tapi emang bagus, maksudnya itu kan jadi sebenarnya kalau ditutup-tutupin kan malah jadi orang apa sih gitu. Kalau dulu karena kita nggak ada sensor, jadi yang gore-gornya pun nggak disensor gitu. Jadi kayak menarik gitu. Baru gue bisa tidur kalau udah nonton Susana gitu. Jadi ada nggak yang sama kayak dia? Ya, lo butuh dongeng tapi dia butuh horor gitu kan. Dongeng horor, asupan. Tapi secara kalau kita nonton sekarang jadi kocak tau, di komedi. Oh iya. Ya kan, ya, karena dulu kan kita belum ngerti efek gitu. Kalau sekarang ngelihatnya ya standar banget ini. Betul. Sampai anak gua aja nonton film horor Indonesia zaman dulu sama yang sekarang gini. Pak, itu nggak ada yang lebih bagus apa efeknya? Betul. Ya zaman dulu gua bilang. Tapi kalau cara storytellingnya film dulu itu retro style horror itu diikutin lagi sekarang tahu. Dan banyak bener. Zaman dulu makanya bisa diikutin sekarang kan. Betul. Wih gila. Betul. Dan yang menarik dari pengalaman horor lo itu ada nggak yang lo benar-benar tuangin ke dalam tulisan? Oke, kalau mau cerita gue, nah dari perbincangan di keluarga gue tentang supernatural dan spiritual itu yang nggak tabu, akhirnya gue resapi, akhirnya gue mencari tahu sendiri hingga mencari tahu siapa sih leluhur gue gitu, siapa sih keturunan gue gitu kan. Ya itu akhirnya menjadi kegelisahan gue yang kayaknya gue nggak bisa simpan sendiri nih, gue harus tulis gitu. Nah jadi itu gue udah bertekad hakul yakin. Nah kayak anggota dewan. Oke, sebenarnya saya anggota dewan, Dewan Dapil Alam Goib. Iya, Dewan jadi, Pers juga ya. Oke, jadi itu akhirnya kayak gue kan kayak ngerasa gue nggak bisa. Ini ketika gue udah tahu banyak hal, gue nggak bisa untuk keep ini sendiri. Gue pengen ini menjadi sesuatu gitu. Tapi kayaknya waktu gitu gue tuh anak SMA. Udah yakin bikin buku gitu, mengumpulkan bahannya tuh dari SMP, apa yang pengen gue ceritakan, apa yang pengen gue bagi ke pembaca, ke calon pembaca gitu. Itu nah yakinnya itu SMA tuh gue mau bikin buku gitu. Tapi ya waktu itu kan SMA nulisnya ada lomba ini, gue ikutanin dulu deh, akhirnya ke pending. Oh, oke. Barulah ketika makin itu lagi pas kuliah deh gitu. Waktu itu pas gue itu tahun 2018-an lah, gue udah punya naskah yang bener-bener temanya tentang supernatural gitu. Walaupun itu prosesnya tadinya gue kayak apa gue nulis non fiksi ya gitu, tapi anak SMA siapa yang mau baca gitu buku bertema misalnya menelusuri alam jin misal gitu. Waduh, gitu. Takut siapa mau baca kecuali jual di kelenengan kan zaman dulu ya. Kelenengan. Okay. Kecuali lo kasih tahu jinnya merek apa, nomor berapa. Oke, itu Cibaduyut ya. Oke, terus nah jadi waktu itulah akhirnya gue memutuskan jadilah fiksi waktu itu gue nulisnya. Nah waktu itu emangnya tentang Ratu Pantai Selatan tapi gue fiksikan waktu itu. Nah ketika udah siap mau gue terbitkan, nyokap gue meninggal. Oke, itu 2012. Oh 2012. Gitu, 2012 gitu. Tadi pas gue kuliah tuh. Nah, cuman benar-benar terbit bukunya tuh 2016 gitu. Nah tapi 2012 udah gue berubah rencana. Yang tadi gue mau nerbitin buku tentang tadi yang cerita fiksi Ratu Pantai Selatan itu gue gak jadi. Dan sampai sekarang naskah awal gue yang tadi mau gue terbitkan itu belum terbit akhirnya. Masih ada nih, masih ada gitu. Tapi ketika gue baca lagi, kayaknya gue malu deh gitu. Karena gue belum, karena proses menulisnya kan belum pendewasaan seperti sekarang gitu. Oke, iya paham gue. Cara bertutur ceritanya gitu. Mungkin tapi mungkin akan gue rombak nanti one day gitu. Cuman akhirnya gue bikin ketika nyokap gue meninggal, yang mana ketika nyokap gue mau meninggal itu pun gue dapat firasat gitu. Ketika nyokap mau meninggal itu gue dapat mimpi justru kakak gue yang dikubur, nyokap gue yang nangis yang teriak-teriak, ibu udah nggak bisa bantuin anak-anak lagi gitu. Jadi kakak lo yang di liang kubur, yang meninggal di dunia nyata, nyokap gue yang meninggal ketabrak. Itu lo udah ngedapetin itu mimpi itu sebelum? Mimpinya yang nyokap gue ngeliat kakak gue dikubur. Itu sebelum nyokap meninggal? Sebelumnya kan? Itu adalah semingguan sebelumnya lah gitu. Berulang nggak? Apa cuma sekali mimpi? 2 kali. Yang kedua gue mimpinya nyokap lagi jemur, dia cuma diem. Gue ngajak ngobrol dia. Wah, gue merinding loh. Asik, ini gue merinding beneran. Iya, gue juga kalau cerita lagi ini beneran loh. Wih, gue jarang-jarang merinding di betis sama di paha nih. Di pungkuk merinding bulu romaku. Oke. Bentar lagi Saiful Jamil masuk nih.
Udah gue undang Makassar ya. Makassar. Udah gue 2 pedang. Nunggu di depan udah 2 pedang. Pedangdut. Oke, terus. Nah, kayak gitu. Jadi gue mimpinya 2 kali. Jadi 2 kali. pertama nyokap gue lagi makamin kakak gue. Satu lagi gue mimpi nyokap gue ngejemur baju. Gue ajak ngobrol. Tapi gue lupa ngobrolnya apa. Nyokap gue nya diem aja. Until ketika one day gue kan kuliah di Bandung ya. Itu gue dikabarin kakak gue nyokap kecelakaan, ketabrak motor. Gue bayangan maksudnya kalau orang yang tidak punya firasat kuat pasti kayaknya mungkin ketabrak biasa. Kenapa saat gue nerima kabar itu kayak gue ngerasa nyokap gue kayaknya udah nggak ada gitu. Padahal gue belum ceritain detail ketabraknya tuh kenapa kecelakaannya. Tapi kenapa. lu udah tahu tuh ya. Betul. Feelingnya udah kuat. Betul. Akhirnya subuh gue pulang ke Jakarta naik travel terpagi. Ya udah nyokap gue udah dibelek kepalanya karena udah beneran gitu. Nah dari situlah akhirnya titik balik gue kayaknya pengen menerbitkan cerita yang terinspirasi dari nyokap. Tapi dari apa ya pemikiran tentang supernatural yang sering diceritain ke gue. Jadi gue tuangkan di situ. Gitu. Nah ini pada saat lagi nulis bukunya, lo dapet pengalaman supernatural juga nggak? Kalau yang ini karena buku pertama waktu itu gue lebih menggali lebih kayak pengalaman ini menggalinya tuh wah ini kayaknya kurang nih tentang karena yang gue dapat soal apa ya gagasan-gagasan pemikiran ide-ide atau hal-hal yang disampaikan tentang supernatural dari nyokap itu tuh masih permukaan gitu. Oh, surface-nya aja jadi nih masih. gue yang itu belum adalah mencari-cari gitu. Tapi yang menarik adalah dari situ gue dapat untuk buku pertama ini karena di dalamnya tuh ada sekte gue masukinnya. Oke. Itu juga out of nowhere loh. Padahal gue ketika bikin mapping ceritanya nggak begitu gitu. Tapi ketika ini kayaknya harus ada ini nih tiba-tiba munculkan ada karakter sekte di dalamnya gitu. Kepikiran itu, wah gue harus cari. Nah ketika gue masuk ke bagian itu, gue harus dapat dari mana? Gue harus punya bahan dari siapa nih? Dari mana nih untuk ini? Sampai akhirnya gue adalah salah satu channel yang mengajak gue untuk ketemu salah satu public figure yang memang erat dengan persektean. Ada loh. Pelawak itu ya bukan? Enggak usah. Enggak ada. Bukan pelawak. Bukan pelawak, bukan kita bicara komedian. di belakang kita aja, di belakang aja panggung biduan. Oke, terus kita di balik layar aja ya siapa orangnya. Jadi ada salah satu public figure lah gitu yang memang dia ikut sekte gitu yang sampai ada ritualnya mandi darah, bro. Itu gue bener-bener menyaksikan dan tapi ketika gue research itu gue nggak boleh mendokumentasikan apa-apa. Oke, jadi memang. Jadi hanya memori mata gue aja yang boleh ini dan karena gue bilang ini memang untuk buku fiksi gitu. Nah mungkin sepertinya saat ini tahu deh udah tobat apa belum ya tobat. Makanya memang itulah jadi dari situ akhirnya gue udah dapat ternyata maksudnya memang ada di sekitar kita yang gimmicknya kumpul-kumpul sosialita nih. Ternyata sekte. Sedap. Kumpul-kumpul apa nih klub apa gitu. Ternyata sekte. Lo kalau gue kasih pilihan, mendingan kumpul sekte apa kumpul kebo? Oh coy, gue kumpul ini aja kumpul duit boleh nggak? Kumpul bocah gimana Vina Panduwinata? Sekalian Mama Vina dong. Iya. Nggak, tapi dan itu lo masukin akhirnya di masukin karena gue dapat lah vibesnya walaupun nggak sedetail semengerikan semencekam yang gue lihat. Itu yang mana orang beda jenis kelamin mandi darah bareng gitu-gitu gue ngeliat gitu. Atau makan apalah sesuatu yang freak menyeramkan gue lihat ada ritualnya gitu-gitu. Tapi gue nggak detail masukkan itu ke dalam cerita, hanya ada karakter sekte yang pemimpinnya tuh bisa terbang gitu. Wih. Dan gue keturunan Superman tuh. Krypton gue rasa. Iya, karena gue attract maksudnya mungkin sekte udah maksudnya memang menarik ini dan kita pernah ada pemberitaan ramai waktu itu Lea Eden kan itu kan sekte gitu kan. Komunitas gitulah. Nah, teman kan waktu itu ketika gue lagi nulis itu sepertinya sudah bubar karena udah dibubarin. Almarhumah Lea Eden udah di penjara waktu itu kan. Dan fun fact ternyata Lea Eden itu dulu adalah guru merangkai bunganya nyokap. Kok bisa nyambung gitu sih? Dia disambung-sambungin atau cocok logi nih. Jadi tuh nyokap tuh kan dulu suka ikut namanya mak-mak mak kakak ya. Jadi kayak menjahit, ngerangkai bunga. Nah, dulu tuh almarhumah Lea Eden tuh sebelum menjadi namanya Lea Eden itu kan Lia Aminuddin namanya. Iya betul. Nah dia tuh jadi kayak pakarnya perangkai bunga bahkan suka masuk ke majalah-majalah Nova. Aduh tua banget majalah Nova. Gue nggak tahu tuh majalah apa. Bohong banget. Nah terus jadi masuk ke beberapa majalah gitu kan. Nah
Jadi nyokap tuh ikut seleksi, mau ikut kelasnya gitu. Jadi ikutan, jadi kepilih waktu itu. Jadi, nah terus tiba-tiba ketika waktu itu nyokap masih ada ketika tahu Liaden itu bikin kelompok itu, mundur. Kaget gitu. Oh ini guru ibu nih dulu karena waktu itu masih muda nyokap kan. Oh sekarang gini gitu ya. Udah. Jadi nah terus tiba-tiba maksud gue ternyata mungkin apakah ya hal-hal yang itu kan masih ada kaitannya juga dengan nyokap. Ternyata gue harus bikin buku yang ada sisi tentang nyokap gue. Iya. Harus bawa ada karakter sekte juga di dalamnya gitu. Itu kan kayak gue juga merinding. Itu dapet, kayak ternyata lu dapetnya out of nowhere aja gitu. Out of nowhere ketika gue lagi nulis, lagi nge-mapping cerita, kok berubah. Kayaknya ini kalau begini kurang seru. Gimana kok kita kasih karakter. Dan keputusan lo masukin itu bener ya? Benar. Betul. Itu di buku pertama. Nah tadi kan gue sempat nanya, lo bikin buku tuh sempet gak sih diganggu sama hal-hal lebih banyaknya diganggu sama ide yang maksudnya bisikan macam-macam. Dia berisik bro. Oh gitu. Wah. Jadi gue harus milih. Itu lo tahu siapa yang bisikin lo? Ya tahu banyak. Maksudnya kayak misalkan gue butuh jadi kalau orang gini ya, penulis biasanya writer's block. Iya writer's block. Gue writer's dimension. Jadi banyak banget gitu bisikan malah kayaknya masukannya ini jadi numpuk. Jadi wah gue bingung jadi milih ini. Lu ngejaga diri lo sendiri gimana tuh dengan keadaan kayak gitu? Kan bisa aja kalau tiba-tiba kesamber set lo kayak orang. Gue harus balik lagi ke diri gue. Gue lagi nulis buku. Oke, gue baca lagi nih adegan sebelumnya. Mana yang paling dibutuhkan sama cerita? Gitu. Itu yang bikin lo jadi kuat. Betul. Jadi gue harus memposisikan ketika gue nulis as a writer, as a reader juga gitu. Jadi ketika gue lagi gue harus switch. Gue jadi seorang pembaca. Jadi ketika gue dapat bisikan-bisikan itu, ketika gue harus baca lagi, gue harus baca ulang lagi. Oh kayaknya untuk scene berikutnya, adegan berikutnya, gue harus ngikutin kebutuhan cerita sebelumnya gitu. Jadi gue pilih yang ini. Gitu. Gila ya, jadi penulis aja susah. Harus penulis horor gitu kan. Nah, tadi lo sempat bilang lo punya. Tadi ada tulisan commercial break gitu. Commercial break kira-kira kurang lebih 5 menit. Iklannya kecap bango. Betul. Mama datang gitu kan. Terus gue lagi lari-lari acara juga lagi tuh. Kenapa pas banget ya di ngomong kecap bango. Gue juga itu dulu bawain. Iya. Nah, tadi lo sempat bilang nih. Lo itu mimpi nyokap seminggu sebelum beliau berpulang. 2 kali mimpi. Terus gue denger gosipnya. Gosip atau fakta? Yoi. Kejadian demo kemarin. Itu udah lo mimpiin juga katanya. Nah jadi ini tuh sebenarnya ini awalnya hanya orang-orang terbatas doang yang gue ceritain gitu kan. Karena kalau orang-orang yang sembarang gue random cerita kayak lu gila kali ya gitu, atau lu kayaknya halu gitu. Jadi memang orang-orang yang tahu gue ini gitu kan, walaupun dan gue nulis buku ini juga selalu ada reasonnya gitu, dia tahulah background gue. Nah jadi waktu itu gue tuh kayaknya bulan lalu ya awalnya. Itu tuh gue mimpi itu pertengahan Agustus, menjelang 17 Agustus tahun 45. Waduh, kemerdekaan. Kayak gak usah nyanyi. Nah jadi itu mimpi gue suasana gue nggak tahu itu di mana, tapi chaos banget. Banyak orang meninggal, berjatuhan luka-luka gitu. Keadaan tapi kelihatannya gitu kelihatannya orang Indonesia itu. Terus biasanya kalau gue mimpi buruk atau yang kayak gitu-gitu, yang random gitu, biasanya gue suka lupa, suka skip. Tapi itu untuk beberapa hari ke depan kepikiran terus gitu. Jadi berbekas ya. Berbekas gitu. Jadi ya udah akhirnya gue one day kayak sholat tengah malam, karena udah saking ngeganggunya. Ini apa ya gitu. Sebelumnya tuh ini sebelum gue sholatnya itu, jadi ketika gue udah mulai ini ada kayak yang menggerakkan gue buat nge-tweet bro. Nge-tweet tulis di Twitternya itu, di X. Di X itu nulisnya ini kapan ya kerusuhannya. Itu nulis gitu. Masih ada, nggak gue hapus. Nggak, gue mikirnya gini kan, gue juga suka buka X. Gue mikirnya bukan triple X kan? Lebih banyak 4X ya. Itu kan baru 3, ini udah 4. Itu apa gue mungkin kelewatan masuk ke lo tulisan lo masuk di gue pernah baca gitu. Jadi gue penasaran juga sebenarnya. Lo nulis gitu. Ini kapan kerusuhannya ya? Terus ada yang feedback nggak kalau? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Tapi ada Japri.
temen gue yang baca gitu, yang followan sama gue di X, ngejapri, lu dapat apa ya? Akhirnya gue cerita gitu tuh. Tapi nggak ada yang directly nge-reply di situ, nggak ada. Tapi ngerespon ngejapri gue setelah gue nge-tweet itu ada beberapa teman-teman gue. Dan mereka tahu lu gimana kan? Dia itu seminggu sebelumnya malah. Seminggu sebelumnya. Tapi pada saat masih ada gitu. Masih ada sekarang. Pada saat kecuali tutup ya X-nya ya. Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau tutup iya pasti. Nah, dengan kejadian kemarin di satu hari itu mirip sama mimpi lo, hampir mirip keadaan. Jadi setelah habis gue nge-tweet itu 2 hari sebelum kejadian itu belum ada demo, belum ada kejadian demonya, apalagi yang insiden mencekamnya waktu itu ya. Itu gue sholat malam, saking gelisnya ini ada apa ya gitu, maksudnya tunjukin kalau ini memang saya nggak lagi halo ya Allah gitu atau apa, atau ini pertanda, kasih tahu gitu kenapa. Nah ketika saya setelah sholat itu saya tiba-tiba nangis dan dapat bisikan ini kejadian akan terjadi gitu. Gak lama 2 hari kemudian itu suara yang ngomong sama lo. Sebenarnya gue pengen tahu suara-suara yang ngomong sama lo itu bukan hijau daun ya? Bukan hijau daun, ini bener. Dia cepet banget sama lagu. TikToknya ya? Kena penulis sekali gitu ya. TikToknya cepet banget gitu. Padahal cuma kata suara, ya dengarkan lagu udah. Bentar lagi nyanyi gue ini, jangan dipaksa gue nyanyi bener. Jangan paksa. Nah, apa namanya? Tadi gue mau nanya. Suaranya. Hah? Suaranya. Oh ya suaranya itu. Lebih ke laki atau perempuan? Iya boleh. Lu di situ ya nggak apa-apa ya. Lebih ke laki atau suara perempuan? Ganti-ganti. Karena biasanya begitu kan nggak ada gender. Ada gender, iya. Tapi kan ada biasanya berat. Tapi kalau di dunia kita mengasosiasikannya, oh ini perempuan suaranya, oh ini ganti-ganti. Padahal sebenarnya itu zat soalnya kan. Yes. Yang kita nggak bisa makanya pegang. Gender, mereka nggak ada gendernya sebenarnya. Dan biasanya misalkan kalau suaranya perempuan, oh berarti ini gue sih menginterpretasikannya ini peringatan seorang ibu atau dari suara bentukan suara. Nah, itu maksud kalau bapak-bapak, oh ini mungkin ada dari leluhur gitu-gitu. Ada maknanya masing-masing. Nah kalau yang kemarin itu suaranya gimana? Lebih ke bapak-bapak berat atau kayak orang yang memperingatkan gitu? Awas loh. Oh itu lo pakai Bimo ya? Iya, ya profesi sama Bimo soalnya. Ini PA gitu ya, lo lebih ke lo gitu ya. VO. Suara perut sih kata gue. Enggak dong. Bener suara perut. Jadi lo mau suara gue gimana? Boleh aja kalau mau gini juga, tenang aja. Tapi itu gimana? Suaranya lebih memperingatkan atau kayak ngancem atau? Itu suaranya format bentuknya laki-laki. Jadi ngomong bakal terjadi gitu doang. Akan terjadi. Hanya gitu aja, singkat gitu. Dan lu belum bisa menjelaskan juga apa sebenarnya kan. Cuma deket dan kata kuncinya kerusuhan itu kan. Tapi gue langsung bisa mengrelatekan dengan gue yang tiba-tiba nge-tweet itu, oh ini. Gitu aja. Siap. Tapi gue udah tahu, gue langsung memperingatkan orang-orang terdekat gue aja abis itu. Hati-hati. Jangan keluar malam gitu-gitu aja. Setelah itu lo ngeliat gak bahwa Iron Man akan diambil? Enggak ya? Thanos datang ya? Iya. Udah bisa prediksi gak? Doctor Strange aja gak tahu. Itu gak cara tahu. Ngalahin aja gak tahu gitu. Itu apalagi gue. Hebatnya orang kita ya. Doctor Strange gak pas dia lagi muter gini, orang Indonesia gak sanggup gua katanya. Nah, ini ada yang lucu, Om Bre, Mas Bre, Tante Bre ya. Dan Gusti Bre, Sister Bre. Sorry. Jadi tadi sebelum kita mulai di luar Rai itu sempat bilang, lo mesti cium ini deh, katanya gitu. Menurut lo apa nih gitu? Terus gue coba, kok gue langsung nangkep itu ada unsur kalau di perfume tuh ada aroma sandalwood kan, aroma kayu gitu. Betul. Terus gue bilang, tapi ini ada rasa asemnya, bukan asem bau ketek, bukan. Sesuai yang sudah jadinya. Bu Siska ya. Iya, wah mudah kan membuatnya gitu. Padahal awalnya masih motong-motong. Terus sudah yang sudah jadinya gitu. Terus pasti foto gini. Ya, Bu Siska. Ini dia pemirsa. Ini dia nih pemirsa. Ya. Ini yang sudah jadinya. Iya udah. Ini udah kan. Tenet. Nah, gue mau tanya, karena lo memberikan sebuah pertanyaan yang gantung. Betul. Iya kan? Dan Mbak Meli kah? Ya. Teh Meli. Waduh, Teh Meli.
Apa namanya, pertanyaan yang sangat gantung banget, dan nanti gue akan jelasin. Lo bilang kayak gitu. Bener nggak apa yang gue cium tadi? Ada aroma acidnya dari si apa kayak lemon, kayak gitu-gitu, tapi lebih seger. Dan ke gue sih gue nyiumnya aroma enak gitu, no problem di gue gitu. Oke. Nah sebenarnya apa? Nah jadi sebenarnya baru pertama kali gue bawa buat ngobrol kayak gini ya, karena waktu pas gue sebelumnya datang ke podcast lain itu belum ada ini, karena waktu itu masih proses menulis bukunya dan masih gue keep ini walaupun udah ada gitu. Nah ini jadi ini adalah aroma yang waktu itu gue pakai untuk nulis buku terakhir gue, Hibrida. Jadi dapatkan hanya 999 dari RTV ya. Iya betul. Hari ini juga. Aduh ya. Terusin lagi. Nah jadi gue butuh aroma untuk bikin karakter waktu itu. Jadi biasa kan gue bikin karakternya even itu dia punya kekuatan supernatural atau spiritual, tapi mostly manusia. Jadi gue paling bisa, gue ketemu lo om, gue izin ya ngambil karakter lo yang bocor nih. Terus gue ngambil karakter siapa dari sisi seriusnya gitu. Jadi gue Sulam, bukan Haji Sulam. Sulam Alis. Bukan. Nah itu jadilah satu karakter baru gitu. Nah kalau ini kan gue butuh untuk buat bikin karakter Raja Jin, yang mana dia itu adalah keturunan dari pernikahan manusia sama jin. Oh oke. Itu juga dapat ideasnya tuh juga randomly. Makanya lo tulis Hibrida judulnya. Yes, bukan jagung, bukan pupuk, bukan mobil juga. Betul. Nah terus jadi waktu itu gue mau bikin karakter itu gue tahu ini ada inspirasi dari Genderuwo karena gue tumbuh besar dengan cerita Tebo ya. Iya, betul. Yang kata matanya ada S1 di belakang gitu. Terus Banaspati gitu ya karena dia bisa shape shifting gitu. Nah, tapi gue walaupun gue beberapa kali pernah ketemu, tapi gue tidak berteman gitu, tidak akrab gitu, tidak bestie. Nggak ada untungannya juga. Enggak ya gitu. Kecuali ngajakin gue, ayo bikin usaha yuk gitu atau itu boleh ya kan? Atau gue kerja jadi apa dibayar dolar sama mereka nggak apa-apa deh gitu. Boleh. Kalau dolar Zimbabwe tapi anjlok dong. Nah jadi gue butuh itu gitu. Jadi gimana nih caranya untuk mendeskripsikan? Akhirnya gue diskusi, gue mengontak Mas Rukman Rosadi. Dia itu Mas Rosa ini pelatih acting untuk aktor-aktor besar. Iya betul. Salah satunya Dian Sastro untuk mendalami karakter Jengnya buat di Gadis Kretek itu. Jadi dia pakai teknik aroma dan itu menurut gue kayaknya Mas Rosa bisa bantu gue nih waktu itu. Karena gue tahu dia bantuin Dian Sastro itu bikin berbagai macam aroma mawar dari berbagai usia mawarnya itu untuk si Dian Sastro itu masuk ke dalam karakter Jengnya. Jadi ketika Jengnya muda dia menyium aroma ini langsung kayak kerasukan gitu jadi Jengyahnya. Ketika dewasanya ketika dia harus nyium parfum yang ini berubah lagi secara karakter. Nah, jadi gue kayaknya butuh nih gitu. Nah, akhirnya gue nanya lah sama Mas Rosa, Mas saya bisa nggak ya untuk itu bukan hanya untuk acting kok, bisa untuk nulis buku pun segala macam menciptakan karakter kata gitu. Jadi ini buat pintu masuk kata dia gitu. Akhirnya menarik. Akhirnya gue racik lah terus dia bilang oke pakai aroma, terus discuss segala macam. Solusinya adalah gue harus bikin aroma sendiri gitu dengan mencampurkan macam-macam. Salah satunya tadi ada aroma lemongrass, ada aroma karkol gitu-gitulah dicampur di sini gitu. Yang mana padahal ini nggak ada menyannya sama sekali baunya, tapi ketika outputnya banyak yang ketika cium ini rasanya ada kayak menyan gitu. Oh, gue malah nggak dapet tadi. Nah, kenapa tadi kakak itu tuh ada ngerasa nyiumnya. Lu ada? Lu jarang-jarang lu. Tapi kakak tidak sendiri kak, gitu. Oh, iya. Oke. Jadi nggak sendiri karena memang ada beberapa juga yang pernah nyium ini mengatakan hal yang sama gitu. Nah malah om nggak nyium ini ada sense menyannya nggak ada. Ya makanya beda-beda memang penerimaan yes. Iya kayak dan itu yang ternyata memang gue butuhkan karena format jin itu kan di visual kita beda-beda. Ajaib. Betul. Iya. Dia rasa bentuk itu bisa berubah-ubah. Tapi harus ada satu format yang begini, dan itu kuncinya di gue yang menentukan wujud aslinya tuh begini gitu. Tapi ketika diterima apalagi dalam bentuk buku ya, walaupun bukunya ilustrasi gitu, ketika itu ditunjukkan visualnya pasti pembaca benar menganggap punya interpretasi berbeda. Kayak ketika lihat karakternya, gue kayaknya kasihan dia masih ini. Jadi karakternya nama Prabu Gasmara. Oh, oke. Jadi namanya itu jinnya itu raja jinnya itu. Nah, ada yang malah marah, ada yang malah jadi kesengsem sampai nafsu, sampai ada yang sange. Sama karakter fiksi bu, Pak. Iya, gitu. Tapi memang fiksi itu bisa membuat begitu memang. Sampai ada pembaca gue yang karena masuk ke dalam dirahi. Iya, si pembaca jadi masuk ke dalam karakter betul. Si yang dibaca itu betul. Kan. Jadi penerimaannya tuh macam-macam gitu. Jadi
itu yang emang gue butuhin gitu loh. Ternyata itu works gitu, memang pakai aroma. Jadi ini untuk singkat katanya ini buat pintu masuk gue gitu. Jadi setiap lo lagi mau nulis, lo bikin karakter itu, adegan karakter itu gue harus nyium ini. Harus nyium itu. Yang lo rasain apa pada saat pertama dapat? Awalnya kayak cukup gue perlu mencerna dulu. Oh, aromanya gini-gini. Gue merem, gue masuk bener-bener masuk, mulai dapat siluetnya. Visualnya ada di kepala. Serius dapat kayak gitu? Iya. Keren banget sih. Siluet mukanya pelan-pelan. Gak dalam sehari memang dapat detail. Jadi gue perlu nyium dulu beberapa waktu gitu. At least gue sambil jalan latarnya dulu deh gue tulis nih di cerita latarnya di mana gitu. Tapi untuk dapat si karakter visualnya gue pelan-pelan sampai akhirnya 3 hari kemudian baru kebayang mukanya. Terus cium lagi baru kebayang badannya yang tegap, berotot gitu-gitu. Kebayang. Terus muka Jawa, perpaduan Jawa muka-muka Sumatera dalam satu muka tuh gitu tuh jadi satu gitu-gitu. Jadi kebayang langsung kayak gitu. Sampai akhirnya utuh baru gue bisa tulis. Nah, ada pintu masuk harus ada pintu keluar gitu kan. Jadi oke, ini pintu masuk nih. Betul. Pintu gitu. keluarnya? Pintu keluarnya adalah gue waktu itu ngobrol sama Mas Rosa yang merekomendasikan teknik ini. Akhirnya itu gue harus cari aroma parfum yang nggak pernah gue pakai sebelumnya. Jadi gue kan biasanya pakai parfum kalau nggak musky, floral gitu. Nah akhirnya ya udah coba, kalau gitu kamu gak pernah pakai parfum buah ya. Ya udah coba pakai aroma parfum buah. Akhirnya dengan aroma buah itu, buahnya mengkudu. Enggak salah dong. Pak check up ya. langsung jadi obat tuh. Agensi nggak tahu tuh pakai check up. Jadi akhirnya gitu. Singkat katanya parfum melon gitu. Betul, aroma melon karena yang paling gue bisa masuk, gue suka ya, nggak ganggu baunya gitu. Jadi setiap kali udah selesai, menurut gue udah cukup nih gue nulis tentang karakter ini, cukup nih cerita ini gue tulis, adegan ini gue tulis, gue langsung semprot itu parfum melon sebanyak mungkin supaya gue keluar gitu. Nah, dari belantara cerita belantara cerita. Terus ada Tarzannya kan, belantara hutan enggak. Engine. Tapi yang video mana nih Tarzannya, film Tarzan kan? X dong, Tarzan X. Udah pasti laki-laki pasti mikirnya gitu. Gue nontonnya Disney. Ada, bisa banget. Nah, jadi gini. Lo sadar gak sih sebenarnya pada saat lo mencium aroma untuk masuk pintu masuk lo itu, lo sebenarnya masuk ke alam goib? Sadar. Amat sangat sadar. Bahkan sampai pada saat menulis, sampai ada momen berapa hari lah gitu. Si karakter Prabu Gasmara itu kayak masuk ke gue, kayak gue kerasukan. Dan ketika gue interaksi sama bini gue, sama orang sekitar gue, anjir ini gue kayaknya bukan gue deh. Kayak tiba-tiba emosional, tiba-tiba gampang kesinggung. Kayak kita kan kayak kita ngobrol kan talak gitu. Coy, enggak dong. Takutnya kan emosi. Coy. Enggak kayak sesimpel kayak biasanya kan gue yang lupa naruh anduk, gue naruh anduk di kasur. Sekali-kalinya bini gue tuh lupa. Nah gue ngomel yang nggak biasanya, yang kayak gitu-gitulah, kayak emosional, marah-marah gitu-gitu. Terus ketemu orang yang biasanya kayak kita aja bercanda gitu, fine. Lo sensitif tiba-tiba. Aku padahal bukan cancer kak gitu. Wah. Tapi sekarang bukan hanya cancer, memang semua zodiak itu sensitifan, ya kan? Aku Gemini, villain semua zodiak. Memang musuhnya. Untuk adik gue Gemini, cuman gue yang bisa ngerti dia. Nah, Gemini jaya gitu. Kalau kata Ahmad Dhani kan gitu ya. Waduh, prediksi dong. Benar terus. Nah, pertanyaan gue berikutnya adalah, kalau lu bisa kepikiran sih bikin karakter si hibrida itu. Tadi namanya susah banget, siapa namanya? Prabu Gasmara. Dan itu juga dapat namanya pada saat setelah lu masuk. Setelah udah dapat visualnya baru itu datang sendiri namanya, dan gelarnya pun Prabu itu kan gelar ya. Padahal bisa kita kasih nama Sultan Gasmara, bukan Sultan Jorgi. Sembako cinta. Oke, bisa Raja Gasmara, padahal bisa macam-macam. Bisa Raden mungkin. Tapi yang terpilihnya adalah Prabu itu juga. Lu ingat Prabu Revolusi mungkin? Kan dong. Ya? RCTI. Allah, padahal di mana? Dan itu apa sih, Prabu Gasmara itu namanya pun Gasmara pun iya itu. Ada artinya nggak? Itu adalah karena dia karena di ceritanya ini adalah dia mencari banyak perempuan untuk menurunkan keturunan, karena dia tidak mau sendiri sebagai keturunan manusia dan jin gitu. Dia jadi banyak mencari perempuan manusia lainnya untuk nurunin gitu. Jadi dia harus mempesona, charming, karismatik gitu. Jadi tapi dia juga secara emosional tuh gaslighting gitu, marah gitu. Jadi asmara sebenarnya.
tapi Gasmara. Lo bikin Gasmara jadinya. Nah Prabu itu karena karena kan gue riset untuk buku ini tuh di Alas Purwo gitu ya, sampai ke Alas Purwo segala macam. Lu nggak bisa ke perpustakaan mana gitu? Enggak, kebetulan itu perpustakaan alam gaibnya ada di sana. Bener. Kok Hogwarts jauh soalnya Pak? Pintu masuknya ada di situ. Betul. Itu harus ke London kalau ke Hagrid gue. Waduh, repot banget nih. Mending dia bilang ke Alas Purwo aja dah, cukup. Gitu. Tapi jadi akhirnya nama Prabunya juga dari situ karena dari diskusi dengan orang-orang spiritual dan supernatural di sana ya itu gitu. Tapi sekarang hal spiritual apa sih yang lu kuasai dan sebenarnya gini, aduh kenapa gua harus ngalamin ini ya gitu di diri gua nih gitu. Apa sih spiritual yang lebih kuat tuh apa? Oke. Mungkin ada kejadian yang di mana gitu. Oke, jadi ini lebih mungkin kayak kejadian gue nggak nangis, bukan brownies ya, bukan ada debu. Iya kan? Datangnya pagi-pagi pasti happy gitu. Terus kita panggilkan terus nangis gitu kan. Gue belum nanya kenapa lo nangis gitu. Ayo ting kali gue. Nah terus jadi ini ketika pas setelah gue nulis buku Hibrida itu ya. Jadi itu gue kan bikinnya ceritanya adalah si Prabu Gasmara ini butuh banyak perempuan untuk dinikahi, untuk dibawalah ke alam dia gitu kan. Dengan ada dukun yang kalau di cerita ini ada dukun yang memfasilitasi si perempuan ini bisa ke alamnya Prabu Gasmara gitu. Sampai akhirnya gue waktu itu datang ke acara Ubud Writer Festival di Bali tahun 2023. Writers and Readers ya deh. Kok juga gue jadi ya kepleset ya, Ubud Writers and Readers. Iya benar. Betul. Tahu kan gue pernah di situ soalnya. Ngapain? Baca buku. Enggak, saya liburan. Nah jadi waktu itu gue nginep pengen yang di dekat kotanya lah, dekat pusat kotanya gitu. Karena kalau dekat acaranya tuh agak sepi gitu, nggak banyak gitu. Nah jadi waktu itu gue nginep di situ. Sampai sekarang yang punya hotelnya keluarganya tuh jadi deket gitu. Jadi gue nginep, terus pas malamnya udahlah gitu, gue kan gak ngobrol karena capek. Baru besokannya gue ngobrol sama yang punya hotel gitu. Namanya Kak Ayu. Nah Kak Ayu ini nanya lah gitu, kamu tuh nulis buku apa? Nih lagi bikin cerita apa sekarang? Terus di Ubud Writer cerita buku apa gitu-gitu. Akhirnya aku cerita yang Hibrida ini ceritanya tuh tentang ini si ada Raja Jin, dia ini bawa perempuan manusia ini. Kayak kakak ipar saya. Mohon maaf gimana? Aku bilang gitu kan. Itu bilang, iya gue langsung. Hah gimana kak, kata gue. Iya jadi kakak iparku namanya Ratna. Ini gak apa-apa kok disebut namanya. Itu menikah, bukan diajak nikah sama Jin pernah. Wah gokil. Terus kata. Terus dia akhirnya sampai diupacarain untuk melepas sama kayak berpisah sih Raja. Jadi benar-benar, tapi formatnya dia Raja Jin kayak Bali gitu. Terus kok gitu gue mau ketemu, aku boleh ketemu nggak kak, kata gue gitu sama Ratna, kata gue. Boleh nanti itu dia ngobrol, ketemu benar-benar percis seperti yang gue ceritain di Hibrida. Serius? Itu berarti semesta yang ngarahin dong. Makanya gue pernah bilang, gue tuh punya kayak percayaan adalah ide apapun yang datang ke gue. Mungkin seniman-seniman lain juga punya pikiran yang sama ya. Seniman, bukan senang nipu teman ya. Singkatan. Gila, anak zaman sekarang banget. Gila, emang orang Indonesia. Sekwilda, sekitar wilayah. Dada, iya kan. Bupati, buka paha tinggi-tinggi. Gila, parah banget. Tapi lo pasti nggak akan pernah tahu sebuah singkatan. Nah nanti deh. Yuk lanjut. Durasi. Oke, nah, terus jadi akhirnya gitulah kata gue. Terus akhirnya maksudnya ide tuh gue percaya adalah ide itu adalah alam goib bro. Dia pasti nggak akan sembarang memilih inangnya untuk datang untuk menyampaikan pesan tertentu. Yang mana si penerimanya itu menerjemahkannya entah jadi bentuk lagu, film, buku gitu. Nah gue mendapatkan privilege itu gitu. Ditempelin ide ineng itu, jadi setiap buku gue, setiap karya apapun, dan ternyata gue diskusi dengan banyak kreator punya experience yang serupa. Iya, gue juga ngerasa setiap karya yang gue bikin itu bukan gue yang nulis atau gue yang buat gitu. Iya. Jadi kayak ada ghostwriternya. Ada ghostwriter benerannya nih gitu. Betul. Wah itu, nah lu ketemu sama si ketemu Ratna itu ini, terus keadaan dia kayak gimana sekarang? Fine, udah nikah, udah punya anak 2 sekarang. Tapi ketika pas itu dia sampai diupacarain karena ketika dia mau dibawa sama Raja Jin itu, waktu itu dia sampai mau
jalan sendiri mau lompat ke jurang karena untuk bisa Masuk. harus di dunia kita harus mati kan. Iya, betul. Baru dia bisa bawa. Jadi kesadarannya tuh diambil. Jadi supaya mati mau kayak tapi gitu. berhasil Tapi diselamatkan sempat waktu itu. Karena dari situlah di upacarakan dan gue sampai nanya bentuknya kayak gimana gitu. Tinggi besar gini. Gue belum dikasih lihat tuh karakter Prabu Gasmara gue. Gue kasih lihat persis kayak dia. Gue merinding gue langsung. Iya gue juga. Gue aja masih merinding kita cerita ini. Cuma bedanya dia pakai baju putih kayak orang Bali gitu. Di kalau gambarannya si Ratna. Kalau yang di gue kan telanjang dada pakai ada robe jubah gitu. Tapi jadi hampir kayak mirip ya, hampir kayak mirip. Baju Majapahit kalau gue bikinnya gitu. Karena riset gue Alas Purwo yang mana kental sama Majapahit. Kan lu bilang tadi karakter Jawanya ada, Sumateranya ada di wajahnya itu kan. Gitu. Nah, jadi kalau Ratna itu sangat Raja Bali. Tapi secara postur rahangnya mirip katanya. Kayak begini. Terus gue bilang, jangan-jangan karakter Mima ini tuh sebenarnya Allah, kata gue. Yang mana dinikahin sama dia. Iya mungkin ya gitu. Dan nah, sekarang gue sama dia kalau bercanda-bercanda, "Hey Mima" gitu. Gelap ya. Dia juga gini. Dan dia iya aja. Dia udah pasrah lu deh. Nih gua yang ngerasain nih ya. Mohon maaf, gua hampir dibawa ke dunia jin. Sorry banget. Dan tapi dari gua ngobrol sama dia, jadi sempat ada ide yang whole gitu. Gua kayak bolong nih si karakter Mima yang gua tulis ini gimana dibawa ke Prabu Gasmaranya tuh. Oke, lewat ritual, tapi kan harus ada caranya. Dari Ratna itu gua berterima kasih banget. Gua tahu dia tuh dibawa sama kayak kuda terbang kayak Pegasus gitu. Gua kayak kalau zaman dulu bilangnya kuda sembrani. Betul, gua sampai sembrani, ampun gua enggak tahu ya. Nah, cuman gua waktu pas gue ceritain, Ratna lu lagi syuting film Indosiar gitu. Gua takut yang kolosal itu ya. Yang ada kudanya warna putih. Jaga tingkir kan. Enggak. Allah. Gitu. Terus terbang kaku lagi terbang. Ya iyalah. Special effect-nya masih. Ya gitu terus maksudnya ternyata dari situ dia dibawa. Jadi tuh sempat saat dia tidak sadar mau menjatuhkan diri, dia ngerasanya tuh dia lagi dibawa terbang, naik kuda terbang. Diliatin kayak diajak keliling sama si rajanya inilah gitu. Ini kerajaan saya begini, jadi dari atas sambil terbang gitu. Nah dari situ gue izinnya untuk pakai pengalaman lo untuk gue tulis. Berarti si karakter ini dibawa ke si Prabu Gasmara itu harus ada wahana terbang untuk gue. Nah tapi gue nggak pakai Pegasus, akhirnya gue pakai tapir terbang jadinya gitu. Tapir terbang kan agak jauh panggang dari api itu. Betul. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Itu memang kenapa gue nyeleneh, karena memang kayaknya baca-baca gue tahu gue memang horor mencekam ada sedikit gore, ada super, tapi sisi sinting guanya ada tetap. Gue bilangnya sinting ya, lu makasih udah perhalus ya gitu. Jadi sisi gestrek guanya tetap ada, identitas itu gue masukin. Terus, makanya lewat tapir itu gue masukin nih kode ini. Terus ada sound efeknya. Masuki dunia fantasi. Dia mau kapibara, tapi kan kayak terlalu lelet ya. Kenapa milih kapibara coba? Iya kan? Tapir udah gak apa-apa deh. Iya deh gitu ya. Udah gak apa-apa. Kapibara gitu kan. Agak pemalas gitu kan. Jadi gue coret ide ini gitu. Tapi menarik sih. Lo bisa memasukkan karakter-karakter itu yang nanti si pembaca yang akan menilai. Betul. Si anjing baca lu udah serem, lu masukin tapir lagi, bilang di mana-mana kuda nih gitu. Tapi itu maksudnya ternyata itu saling melengkapi. Jadi ketika proses gue nulis buku itu, ketika gue datang itu kan bukunya tuh belum selesai. Jadi gue baru sharing gue lagi nulis buku ini gitu. Memang lagi proses. Jadi ketika ketemu Ratna itu jadi melengkapi cerita. Dan ternyata apa yang lagi gue tulis itu ternyata lagi membangunkan ada di realita gitu. Jadi ternyata dua sisi mata uang, bukan? Waduh. Setali tiga uang. Uang. Nah tapi itu buku selesai akhirnya dengan selesai. Ada bukunya. Dan itu tahun berapa lo selesaiin buku? Itu 2002. Coba lihat deh. 4. Ini 2024 selesainya? Tahun lalu ya, tahun lalu banget. Nah jadi ini nih. Ini yang bikin buku lo menarik ya, karena ada ilustrasinya. Nah tapir ini. Tapi memang kalau orang nggak paham nggak kelihatan tapir. Betul. Ya kan? Tapi tetap terlihat horornya tetap ada lah ya gitu. Iya. Nah ini
ini nih covernya ini hibrida ya. Jadi Anda mau menanam jagung, timun, hibrida ini. Enggak, bukan. Jadi itu adalah buku untuk menghubungkan dua buku ini. Jadi buku ini penghubung antara Gama dan Senggang ada ini. di tengah-tengahnya gitu. Gini. Nah, anak tengah lah gitu. Sebenarnya anak tengah yang baru ketemu. Oh, sinetron. Lo pertama itu buku yang lo tulis ini Senggang yang tentang nyokap gue yang ada sektenya itu. Terus baru ini Gama. Baru Gama. Terus abis itu gue kepikir kayaknya gue butuh satu spin off yang untuk menghubungkan dua buku ini sebelum nanti ada buku terakhir yang akan lagi gue tulis nih. Gitu. Ini lagi nulis buku lagi terakhir ya? Ya bukan buku terakhir, maksudnya dari multiverse ini dari gitu. Dari dunia ceritanya ini tuh lagi buku terakhirnya lagi gue tulis gitu. Nanti bisa promo ya di sini ya gitu. Jadi lu sekarang nulis apa? Yang tentang buku terakhirnya ini judulnya Misioner Gulita. Nah ini juga lucu. Bukan lucu ya, menarik gitu loh. Ini tuh semua idenya itu mapping ceritanya judulnya ini Senggang, ini judulnya Gama, ini judulnya Hibrida itu udah. Dan terakhir ada judul Misioner Gulita. Itu udah gue plan dari 2019-2020 judulnya. Yang menarik adalah gue lagi menulis buku judulnya Misioner Gulita di saat amit-amit kita lagi gulita. Oh iya benar. Dan ketika gue mapping ceritanya, itu chaosnya tuh kayak mirroring dengan apa yang terjadi kemarin. Iya kan. Itu gue merinding sendiri asli kayak. Ini nggak kebetulan gitu. Bikin apa gulita? Misioner Gulita. Iya kan gelap gulita. Dan itu pernah rame Indonesia gelap kan? Iya Indonesia gelap makanya. Betul. Wah itu kayak sinonim. Gak usah main bahasa. Sinonim dari aroma, wangi. Iya. Ya. Bener. Terus gue lama mikir karena otak gue udah ladu nih jam segini. Gue masih amazed sama apa yang lo bisa menggabungkan itu gitu loh, dari si Senggang dulu, terus lo ciptain Gama, baru tiba-tiba spin off lo bikin Hibrida ini sebagai si anak yang tengah. Padahal gue bisa aja bikin Misioner Gulita itu duluan. Ini gue nggak bisa aja, ini gue nggak perlu bikin Hibrida ini, tapi gue tiba-tiba kepikiran bikin Hibrida dulu deh. Gitu. By the way, gue boleh nanya kenapa Hibrida lebih tipis dari Senggang dan Gama? Karena ini untuk spin off dan formatnya berbeda. Itu pun gue berdasarkan riset market ya, bukan risetnya ini Dow Jones atau bukan. Dow Jones itu lebih ke market pasar ya. Karena harga pada turun semua gitu ya. Nasdaq. Jadi lebih ke riset pembaca gue kayak untuk bikin spin off karena kalau main story-nya itu kan novel formatnya. Lebih tertarik apa gitu. Salah satu Lucy loh gue tanyain. Si gitu. Lucy adalah yang menghubungkan kita bertemu. Halo, malam si Lucy gitu. Oke, terus kita nyapa-nyapa mulu ya. Wah, internal banget. Kayak panggung KDI. Hai kakak, kita ketemu lagi gitu. Lo bisa banget lo. Oke, nah jadi akhirnya terkumpul lah karena gue orang yang sangat mendengar masukan pembaca karena tanpa pembaca siapalah saya. Wah, kayak selebriti di interview ya. Penyiaran tanpa pendengar. Apalah saya gitu. Nah gitu, jadi akhirnya formatnya mereka lebih suka gimana kalau coba eksperimen buku ilustrasi. Nah akhirnya gue turutin lah mau pembaca gue formatnya ilustrasi. Yang mana nanti kalau gue balik lagi ke Misioner itu formatnya novel lagi sih. Tapi apakah ada ilustrasi atau enggaknya kita lihat nanti. Nah. Rencana keluar kapan? Oh itu masih 2027. Plannya rilis di 2027 akhir atau 2028 awal gitu. Tapi cerita yang lagi ditulis itu kayak reflect dengan terjadi saat ini. Iya. Ini gue ada satu pertanyaan sebenarnya dari sebuah pertanyaan yang dikirim. Oke, pertanyaan pemirsa ini bukan ya? Pemirsa, pembaca dan pendengar. Sobat Delta. Sobat Delta. Jangan lupa besok kita kembali lagi. Aduh, itu Delta zaman dulu yang lama banget ya. Lo gue lagi dengerin taksi ada suara lo ya bro. Di Bluebird ya. Terima kasih Bluebird masuk. Kan kerjasama kan? Iya kerjasama parah itu mah. Lo dengerin gue aja tuh siaran dulu. Bener. Pandangan lo sebenarnya untuk menjaga harmonisasi manusia dengan makhluk yang dari dimensi lain tuh gimana sih pandangan lo? Sebenarnya bagus. Jadi kayak sebenarnya ini reflect dengan apa yang kejadian kemarin ini. Kayak gue sebenarnya ini sampai sedih sendiri. Jadi kita tahu waktu pas sempat rusuh kemarin itu kan sampai museum itu tuh dijarah ya. Iya. Yang sampai di bawah itu di Kediri lagi gitu kan. Yang mana Kediri itu kota sakral gitu. Nah, by the way ini nanti untuk kita cerita di pertemuan berikutnya karena gue riset di Kediri untuk buku yang untuk yang itu Gulita. Misioner Gulita. Gitu. Nah, itu gue riset di Kediri, gue tahu itu kota yang sangat sakral gitu. Nah, itu benda-benda pusaka, arca itu kan diambil-ambil dijebakan sampai ada yang hilang gitu. Itu gue kayak merasa kayak sedih tertegun lah gitu, kayak kaget dan miris gitu karena itu kayak mengganggu
kita nggak tahu loh itu barang-barang itu tuh punya siapa dan itu adalah rumah buat siapa. Iya. Tiba-tiba mereka nggak tahu apa-apa jadi sasaran gitu loh. Terus kayak lo kayak lagi digusur paksa gitu lah kasarnya gitu kan. Dan itu pasti marah mereka gitu. Dan itu sebenarnya berbahaya buat orang yang ngambil. Lebih parahnya adalah kalau dia tidak terima dengan keadaan yang negara kita, dengan kolektif lah, secara kolektif orang-orangnya gitu. Bukan hanya kepada si pengambil itu. Karena kenapa kita jadi juga terganggu gitu. Padahal kan kita udah ada di tempatnya nih. Betul. Dan yang saya khawatir, jadi saya ya, jadi serius ya. Yang gue khawatirkan adalah peristiwa yang kayak gitu itu amit-amit yang hidup di dunia yang berbeda dengan kita itu tidak terima dia menciptakan sesuatu kemurkaan dalam bentuk amit-amit bencana alam. Nah, ini peristiwa yang gue pernah dapat gambaran dari seseorang bahwa lu jangan pernah macem-macem sama yang bukan alam lu, bukan punya lu, bukan alam lu. Lu jangan pernah ganggu. Karena apa? Pada saat mereka tidak terima, clash akan terjadi. Betul. Makanya gue bilang tadi kolektif, bukan hanya kepada si pelaku yang iya, tapi semuanya korbannya sebagai peringatan. Wah, itu yang gue takut, yang gue khawatirkan. Mungkin gue nggak tahu. Gue merinding loh kalau ngomongin kayak gitu. Lo di X, gue nangis deh kayak brownies. Waduh, terus gue ambil tisu. Udah, kamu gak usah nangis. Emang udah nasib kamu gitu kayak Igun. Yoi. Gue gak tau di X lo sempet baca soal Sunda Kiwari gak? Ya. Menarik gak menurut lo? Menarik. Iya kan? Gue sempet nge-DM si Sunda Kiwari dan ternyata dia seorang mbak. Yes. Dia bilang, tapi saya bukannya gak mau mas untuk datang ke Kimata. Dia bilang, cuman takutnya pemikiran saya berbeda dengan penontonnya Mas. Betul. Si anjir. Nah, aku juga takut gitu. Kalau gitu ini batal tayang aja gimana? Kita sampai di sini aja. Terima kasih untuk yang di ujung sana. Nah, buat apa gue jauh-jauh ke sini? Batal tayang. Tapi gue seneng. Kenapa sih Mbak? Gue lupa Mbak siapa namanya. Dia jujur bahwa gini, kamu mungkin bisa terima, tim kamu yang ada di Kimata bisa terima. Tapi apakah penonton kamu? Saya yakin ada sebagian tidak akan bisa terima. Benar. Dan itu sangat menurut dia jadinya nanti stabilitas bisa keganggu. Betul. Karena benar, sorry gue tambahkan. Gak apa-apa, kita kayak ini ya, news anchor ya. Setambahkan rekan. Terus duduknya gitu dia. Jadi beliau itu pasti levelnya lebih tinggi daripada ya apalagi gue mah kayaknya cerai aja belum gitu. Apa yang dia sampaikan itu pasti apa yang gue sampaikan hari ini nih, misalkan menurut orang lebih udah bombastis, bukan apa-apa. Ini yang gue sampaikan pasti masih surface dan ibarat masih ya alah panas-panas tai ayamnya lah gitu. Jadi ketika kalau orang yang seperti itu levelnya sudah sampaikan pasti berbeda dan lebih dalam. Nah ya makanya dia khawatir. Karena kayak misalkan orang yang kayak levelnya masih kayak gue atau yang lebih di atas gue masih bisa berani kayak misalkan Nyai Sarawi Jalanto. Nyai gue nggak Nyai. Bahkan suka dipanggil Nyai dia, bener. Mbak Sarah atau Teresa Saraswati gitu kan, mungkin level lebih tinggi daripada gue gitu. Nah tapi berani untuk menyampaikan apa yang dia rasa itu kan karena memang belum sedalam beliau itu mungkin kan gitu. Nah kalau beliau mungkin perspektif dan POV-nya lebih lebih ajaib lagi. Maksudnya dia tidak melihat seperti yang lo lihat. Betul. Tidak melihat seperti apa yang gue lihat gitu. Misalnya bisa jadi kan gitu. Misalnya gue bisa lihat tuyul gitu misalnya. Betul. Lo bisa jadi pandangan lo udah bukan tuyul lagi, lo udah lebih, tapi si beliau itu mungkin bisa udah lihat alamnya. Iya. Dia udah bergerak sendiri kan. Iya. Makanya dia bilang jangan pernah macem-macem. Betul. Gitu. Dan itu gue memang udah tahu itu gitu. Jadi kayak apalagi ketika gue setiap riset buku, gue tuh selalu misalkan bisa nyampe ke titik sakral yang gue butuhkan untuk cerita itu, gue sampai nangis karena memang ya ampun ini masih ada, ini tuh masih ada yang dan jangan sampai ini dirusak gitu. Makanya ketika dan akhirnya suka dapat dari yang jaganya kuncinya untuk emang ini kita nggak boleh rusak gitu karena tahu ini bukan punya kita gitu. Nah, soalnya gue ngalamin hal itu juga. Gue pernah cerita pengalaman ini juga di Kimata. Peralatan gamelan mbah gue yang dijual tang akhirnya balik lagi tapi baliknya goib karena bokap gue harus bikinin satu lemari gede dan satu malam itu udah dikabarin udah tungguin aja datang lah gitu. Pas paginya kita buka lemari itu balik semua ke situ.
dia nggak mau pergi, emang nggak mau pindah karena memang. Dan gue bingungnya kenapa babi gue yang dipilih untuk apa namanya? Jadi rumah gitu. Ya mungkin memang ya namanya orang Cirebon gitu kali ya. Iya. Kekuatannya kita nggak pernah tahu. Betul. Makanya gue tadi pada saat lo cerita bahwa ada artefak yang memang udahlah yang namanya benda seni. Cerita hibridanya ini juga sebenarnya kan dari Alas Purwo itu bro. Gue masukkan, jadi memang ada di sana itu arca yang itu makanya rusak. Nah ini gue terinspirasi dari Susana banget ya efeknya ya. Iya benar. Muka jadi memang di sini real nyata. Jadi ada namanya di situ tuh yang akhirnya diamankan di pura jadinya. Jadi ada batu peninggalan kerajaan Majapahit. Itu dan gue nggak tahu ini akhirnya bisa ini adalah sesuatu yang gue butuhkan padahal yang gue cari padahal bukan itu tapi itu dapat ketika gue nulis riset itu dapat info itu oke, ini yang gue butuhin buat cerita gitu. Jadi konon si batu arca peninggalannya itu adalah dulu pintu gerbang ketika pasukan Majapahit sama raja-raja orang saktinya lah waktu itu kabur dari serangan Demak. Mereka kan ya wallahu alam ya punya kekuatan sakti atau orang zaman dulu tuh. Jadi kabur ke dimensi lain lewat situ. Ketika sudah bisa kabur, itu gerbang meledak, hancur lah jadi pecahan-pecahan batu. Nah, sampai akhirnya beberapa tahun kemudian, entah tahun 80-an kalau nggak salah waktu itu si Kuncen cerita, kalau itu tuh ditemuin sama warga. Jadi nggak tahu itu tuh apa dulunya. Itu dijadiin buat batu bangun rumah. Ya ampun, iya buat nambahin nih kurang batu gue. Buat ini masak, jadi apa kayak buat buat tungku gitu. Terus ada buat macam-macam lah gitu. Akhirnya dijadiin patung bahkan sama mereka buat dijual lagi. Padahal akhirnya itu satu kawasan itu kena karma, kena azabnya gitu ya. Pada sakit. Nggak kayak yang gue cerita ini sih. Ini lebih gue dramatisir. Nah, jadi pada sakit semua akhirnya sama mereka tuh dicari orang yang memang bidangnya untuk mendalami itu tuh benda apa tuh dari orang supernatural spiritual gitulah. Itu kalau itu ya akhirnya ketahuan lah itu tuh dulu peninggalan Majapahit segala macam gitu. Nah itu ada di Puragiri Saloka tempatnya. Puragiri Saloka ya saya pernah dengar. Nah jadi itu memang sangat diamanin sampai bahkan ditutupin kain. Itu jadi ya itu saking dijaganya, jadi ya akhirnya dikembalikan semua walaupun mungkin bentuknya udah nggak batu yang seperti awalnya betul. Tapi akhirnya dari situ diminta adalah ya mungkin sebagai bayarannya lah gitu tanda kutip, tidak boleh ada dibangun apa-apa karena kalian sudah mengganggu gitu. Jadi biarkan Alas Purwo itu harus tetap lestari asri sebagaimana mestinya. Makanya kita kayaknya mesti gitu kali ya, harus ada campur tangan supaya nggak ada penjarahan emas tambang gitu. Sebenarnya mungkin itunya harus berjalan seperti itu. Tapi itu patuh kan, akhirnya nggak ada yang berani ngerusak Alas Purwo kan. Iya. Siapa yang karena sebenarnya gini, lo bisa ngelihat film-film yang misalnya masuk ke Amazon, dia mau ngerambah Amazon nyari emas, Indiana Jones ya, kayak gitu. Tapi akhirnya keganggu sendiri. Betul. Dengan hal-hal goib yang memang nggak bisa diterima sama akal sehat. Tapi memang ada. Itu dia. Itu. Udahlah, kita ini aja lah. Kita bangunin aja tuh dukun-dukun. Iya harusnya untuk kayak misalkan apalagi kadang gue heran padahal Papua itu kan juga cukup kental ya. Wah kental banget. Kenapa masih ada yang berani melanggar gitu loh. Itu yang apa yang kita khawatirkan, makanya yang kena karma itu bukan hanya satu perseorangan. Ya, yang tadi lo bilang itu. Ya, itu kolektif jadinya. Betul. Jadi banyak hal di dunia ini yang terjadi, memang ada orang-orang yang melakukan pelanggaran pada saat mereka membuat perjanjian dengan alam goib. Ini apa namanya? Lo bisa percaya, bisa enggak itu terserah. Tapi memang kejadian-kejadian seperti itu ada. Ya. Dan pada saat dilanggar, seperti yang lo bilang, akibatnya itu tidak hanya ke satu orang doang, tapi bisa ke keseluruhan. Kolektif. Bahkan yang kita khawatirkan adalah amit-amit bentuknya bencana. Bentuknya apa? Karena itu kan spiritualitas dan supernatural itu erat kaitannya dengan energi. Alam, lingkungan. Mereka tidak bisa kita pungkiri mereka ikut andil untuk menjaga manusia harmonisasi. Manusia kalau sadar sebenarnya bukan sabun ya, harmoni. Aduh, itu wangi banget tuh, wangi. Ini banyak sponsor ya. Mak banget tau gak lo, mama dasteran wanginya. Gue sebel tuh sama harmoni itu. Tapi memang apa namanya, jangan lupa manusia, lo hidup di dunia. Betul. Sebenarnya alam lah, bumi lah yang menghidupi lu sebenarnya. Betul. Iya. Kan?
Jadi lo harus jaga tuh bumi. Benar. Jangan sampai nanti pada saat si bumi kesel udah kejadian loh. Betul. Makanya ada sebutan Mother Nature, Ibu Pertiwi. Iya. Dan makanya diinterpretasikannya dalam bentuk apa, Nyai Roro Kidul kan. Bener. Gitu. Itu sebenarnya akhirnya keluar juga yang omongan kayak begini ya. Tuh. Ini yang saya tunggu gitu ya. Ini yang saya tunggu. Semoga orang-orang bisa mulai sadar ya. Betul. Dan maksudnya ini bukan untuk jadi apa orang menangkapnya apa musyrik atau ini untuk pelajaran supaya kita juga sadar jaga lingkungan. Menurut gue orang yang itu terserah lo sih. Lo boleh ngatain kita musyrik apa enggak, tapi kita masing-masing aja udah. Betul. Karena maksud gue legenda kita kan kenapa ada Melin Kundang, ada ini. Betul. Kenapa dan itu diajarkan ke keturunan-keturunan penerus-penerus itu kenapa legenda itu lestarikan gitu. Karena memang orang kita harus dengan legenda untuk respect pada tapi orang alam. banyak yang gak sadar. Legenda itu isinya tersirat. Betul. Ya? Nah, tersirat itu yang harus lo baca. Makanya orang bilang ikro gitu. Nah, bacalah. Lo baca bener-bener, jangan cuma lewat doang. Betul. Ntar lo salah nerima. Betul. Iya kan? Betul. Makanya kalau ada lo suka baca buku, banyak orang yang baca buku itu tidak sekali dibaca. Betul. Dia bisa berulang-ulang kali gitu. Kenapa gue bisa mengulang baca Tintin? Kenapa gue bisa mengulang baca Lucky Luke? Ih, tua banget ya. Hardy Boys apa gue bisa ulang? Candy. Gue baca. Iya kan? Iya. Serial cantik ya Allah. Sama Trio Detektif gitu-gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya lo tidak baca ulang-ulang, ada esensi yang lo pasti terlewat. Betul. Gitu. Lo jadi salah penerimaan gitu. Betul. Sebenarnya gitu. Betul, makanya kenapa Tangkuban Perahu itu legendanya Sangkuriang. Bener. Ya, itu kan karena ada message bagus sebenarnya pembuat ceritanya itu. Iya. Untuk bakti sama orang tua, untuk ini menjaga Setuju, alam. setuju. Maka selalu dikaitkan dengan alam. Kenapa legenda kita? Karena iya bener itu, ya. Nyangkutnya bawang sama merah, alam. bawang putih. Ih, gue merinding deh kalau gitu-gitu. Iya, makanya. Nah, ini sebenarnya gue masih pengen ngobrol sama Rai panjang, tapi nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Rai, gue thank you banget ya. Sama-sama. Lo bisa sharing tentang. Makasih. Gue senengnya apa? Lo bisa menceritakan tentang buku yang banyak orang tuh malas lu baca buku, tapi lu menerangkan dengan enteng sebenarnya. Dan kalau misalnya lu punya kesempatan dan hobi baca, lu belum punya Senggang, silakan didapatkan ya di toko material terdekat. Pustaka Nenek. Pustaka Nenek. Gak bisa ada di Pacar Merah, ke toko buku Pacar Merah ada. Apa Pacar Merah itu di Pos Blok Santa. Oh iya. Atau di online ada juga. Online ada ya, dan beberapa buku juga. Toko buku Gramet di beberapa daerah juga ada kok. Gitu. Waduh, udah pokoknya semoga buku lo yang berikutnya. Betul. Gue akan datang lagi ya ke sini ya. Kita akan lebih banyak ceritanya. Tadi Kediri yang juga masih menggantung. Ingetin Cap, cerita soal Kediri itu penting banget tuh, ya kan? Itu pabrik rokok terbesar ada di Kediri. Ya kan? Ini kan tanaman kemiri. Oke. Wah. Jadi gue seneng sudahi banget. Saja ya. Enggak, gue seneng banget kayak gini nih. Kenapa? Plesetannya banyak. Ya kan, dark jokesnya banyak, ya kan. Terus ada unsur-unsur Saiful Jamil. Kapan lagi ya? Di dunia di cerita horor, podcast horor, benar. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, Gusti Bre, Sister Bre, dan Sorip, jangan lupa subscribe Kimata. Jangan lupa juga nanti cek aja sosial medianya Rai Ihwana. Lo ada Instagram, ada YouTube, lo ada nggak? YouTube udah nggak aktif karena gue terlalu berat untuk menceritakan. Itu kan harus panjang ya. Padahal gue ada dulu tentang cita-cita kayak gini juga. Cuman kayaknya kalau misalnya capek bro. You know ya. Produksi aja sama Kimata nanti. Aduh, kontrak ya. Langsung kontrak, iya kan. Pokoknya cek di Instagramnya Rai Ihwan juga ya. Iya kan? Iya udah benar. Udah, pokoknya. Follow Twitter, Instagram dia juga ya. Tenang. Pasti udah lah. Followers Anda kan. Followers gue masih dikit. Tenang aja, gue nggak butuh banyak-banyak kok. Benar, enggak usah beli followers ya. Enggak usah beli followers. Betul. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Kamu. Sekali lagi, Rai, thank you. Sampai ketemu. Sampai jumpa. Jangan lupa ya, super thanks. Thank you. Thank you. Kok kata Inul hanya menghibur. Yeay, sampai ketemu lagi. Yeay.